Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online. Agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini, buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi bersama Omi, Biel, Kakak Wina, dan Kakak Dei. Yeay, saat ini kita akan bermain. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bermain, di sini Kakak Dei menyiapkan 8 tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tas. Nah, adik-adik boleh menyiapkan 8 barang. Kalau bukan tas, adik-adik boleh pakai kardus atau bantal atau apapun yang bisa dipakai untuk menyusun. Karena permainan kita adalah permainan menyusun menara. Menaranya dari tas. Nah, kita akan coba bermain ya. Cara bermainnya seperti ini. Kita akan mulai menyusun dari tas pertama tapi secara bergantian. Kakak Dei taruh tas pertama, kemudian Omi boleh taruh tas selanjutnya di atas tas yang pertama. Ya, selanjutnya Biel, Kakak Winda, Omi, pelan-pelan. Oh, jatuh. Nah, permainan di sini kalau ada yang menjatuhkan, kalau ada yang membuat menaranya jatuh, dia harus meminta maaf. Coba kita mau dengar suaranya Omi. Maaf. Teman-teman Dimaafkan. Nah, kalau dimaafkan kita akan melanjutkan permainan. Lanjutkan pelan-pelan. Yeay! Nah, adik-adik boleh melakukan itu di rumah dengan bantuan mama dan papa secara bergantian. Kalau ada yang menjatuhkan, wajib meminta maaf. Dan kalau dimaafkan, maka permainan boleh dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada yang memaafkan, maka permainan tidak boleh dilanjutkan. Maka kalian kalah. Oke, adik-adik ingat ya, bendanya bisa apa saja, pakai apa saja. Yang penting jumlahnya 8. Ya. Nah, adik-adik bagaimana permainannya tadi? Semuanya berhasil membuat 8 menara? Apa kalian mendapat pengampunan dari orang lain? Dapat. Nah, sebenarnya pengampunan lebih mudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus membuka tangannya untuk mengampuni kita semua.
Jadi adik-adik, mari kita terima pengampunan yang besar dari Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Kakak Ruth berdoa, semoga adik-adik selalu sehat. Walaupun di rumah kita beribadah, tapi Kakak Ruth percaya kalian semua pada sehat. Oke? Nah, kalian masih semangat? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, kini ku telah ditebus. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima kasih ya Yesus, Ku kecil tapi berharga. Terima kasih ya Yesus, Ku kecil tapi istimewa. Wow, wow, wow. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, menghapus semua dosaku. Darahnya telah tercurah bagiku, menghapus semua dosaku. Darahnya telah tercurah bagiku, menghapus semua dosaku. Hore, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini cinta Tuhan Yesus? Semua cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga cinta anak-anak, cinta semuanya. Mari kita nyanyi ICL. ICL, ICLO, LOV, LOVE, ICL, ICL, ICLO, LOV, LOVE. Everybody, everybody needs the love. Everybody needs the love. LOVE. Everybody needs the love. LOVE. Everybody needs the love. Ulang dari awal ICL. ICL, ICLO, LOVE, LOVE, ICL, ICLO, LOVE, LOVE. Everybody, everybody needs the love. LOVE. Everybody needs the love. LOVE. Everybody needs the love. LOVE. Everybody needs the love. Yeay. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan, mari kita menyembah Tuhan. Tidak ada yang main-main ya. Duduk tenang, duduk manis. Kita mau menyembah Tuhan. Pernah sendiri, jalan
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Kau yang mengerti hati kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih, Kau yang berkuasa, Kau sangat baik Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hosana
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh kami tanamkan dalam hati, pikiran kami, dan boleh kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah minggu kita. Apa semua sukacita? Ya, tentunya kita sukacita. Karena hari Minggu ini hari yang kita tunggu-tunggu. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita Kakak Ruth minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Coba Tante lihat dulu. Oh, tentunya adik-adik semua ingat. Apa yang Kakak Ruth bawakan? Kuasa Tuhan untuk mengampuni. Nah, ceritanya juga Tante Anneke hari ini cerita tentang aku perlu pengampunan Allah. Adik-adik, kita semua manusia tentunya pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Sehingga kalau kita tidak minta ampun sama Tuhan, tentunya Tuhan tidak layakkan kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Tante Anneke bercerita tentang bangsa Israel. Adik-adik, kita tahu bangsa Israel bangsa yang sudah Tuhan tolong keluar dari perbudakan tanah Mesir. Tuhan menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak menyadari itu, adik-adik. Mereka memberontak, bahkan mereka mendukakan hati Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan, Yesaya 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata, negerinya penuh emas. Adik-adik, emas sekarang lagi mahal. Mungkin harganya 1 gram bisa sampai 1 juta. Sedangkan firman Tuhan bilang negerinya penuh emas. Kalau penuh adik-adik tentunya seperti gelas kalau kita isi air penuh sampai seakan-akan tumpah. Jadi begitu banyaknya harta mereka sehingga membuat mereka sombong. Mereka seakan-akan tidak perlu Tuhan. Belum lagi kereta kudanya. Kita tahu adik-adik bahwa yang memberi itu semuanya Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak mengingat akan Tuhan. Bahkan mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka menyembah apa yang mereka buat. Mereka membuat berhala-berhala. Mereka membuat patung yang mereka sembah. Mereka membuat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka membuat pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Adik-adik, kita tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Bahkan napas kita semua. Tuhan yang memberi napas untuk kita. Kalau Tuhan tidak beri napas sama kita adik-adik, tentunya kita
bisa mati. Adik-adik, kita tahu bahwa firman Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Yesaya tadi menegur bangsa Israel, tapi melalui hambanya Nabi Yesaya Tuhan mengutus. Kalau kita melihat dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Nabi Yesaya menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus perintahkan. Bahwa Tuhan Yesus memilih dia. Nabi Yesaya berkata bahwa aku tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Apa itu najis bibir adik-adik? Najis bibir itu suka memperkatakan perkataan yang kotor. Perkataan yang tidak benar. Nah adik-adik, melalui malaikat dalam firman Tuhan dikatakan serafin datang menghampiri Nabi Yesaya. Dia mengambil spit yang dia ambil dan dia ambil bara adik-adik di spit itu dan dia menyentuhkan di bibir Nabi Yesaya. Akhirnya Nabi Yesaya adik-adik dalam firman Tuhan berkata ini, Nabi Yesaya dikuduskan sehingga dia layak. Kita lihat lagi adik-adik dalam Yesaya 6 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata bahwa Nabi Yesaya kesalahannya telah dihapus, dosanya telah diampuni. Kita tahu adik-adik, kalau kesalahan yang kita buat, kita tentunya harus cepat sadar. Kita harus punya datang memohon pengampunan dari Tuhan. Karena aku perlu pengampunan Tuhan. Adik-adik, Tante Anneke mau cerita bagaimana Tante Anneke juga dalam kehidupan pribadi Tante Anneke pernah mendukakan juga hati Tuhan. Membuat Tuhan sedih adik-adik. Karena apa? Tante Anneke pernah juga marah sama tetangga Tante Anneke. Dan tetangga Tante Anneke itu orangnya lebih tua dari Tante Anneke. Sehingga Tante Anneke memusuhi dia. Tetapi begitu Tante Anneke sadar adik-adik bahwa Tuhan tidak menghendaki Tante Anneke melayani dia kalau Tante Anneke tidak memaafkan. Adik-adik seperti juga Yesaya ini. Melalui perkataannya Tuhan sudah menguduskan dia sehingga Nabi Yesaya layak. Kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 8 sampai 9. Tuhan bertanya, siapa yang akan Tuhan utus dan mau pergi untuk Tuhan? Dalam ayat 8, Nabi Yesaya dengan yakin berkata, ini aku, utuslah aku. Adik-adik, dalam cerita ini apa yang bisa kita ambil adik-adik? Tuhan Yesus telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Setiap kita perlu untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Baik orang percaya adik-adik maupun orang yang tidak percaya. Mereka perlu diampuni dosanya oleh Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa mohon pengampunan Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya dosa kita diampuni. Karena aku perlu pengampunan Tuhan.
adik-adik, kita perlu sadar juga bahwa orang berdosa perlu Tuhan. Dosa kita adik-adik, firman Tuhan bilang sekalipun merah seperti kirmisi, tapi akan diputihkan seputih salju oleh Tuhan Yesus apabila kita mengaku dosa kita. Adik-adik, bagaimana hubungan pribadi kita juga dengan Tuhan? Kita bisa hubungan pribadi apa ya? Kalau hubungan pribadi seperti kita kehidupan pribadi kita, adik-adik, seperti misal kita mengalami satu masalah. Tante Anneke juga pernah mengalami masalah di telinga Tante Anneke. Tante Anneke pernah tidak mendengar, adik-adik. Sampai Tante Anneke menangis. Tuhan, kenapa ini? Tuhan, saya kan melayani Tuhan. Kenapa bisa sampai tidak mendengar? Adik-adik, Tante Anneke tidak punya uang untuk operasi. Karena waktu itu biaya operasinya mahal. Sedangkan belum ada BPJS. Tante Anneke percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengampuni Tante Anneke. Dan Tuhan sanggup menolong. Jangan seperti bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel yang senantiasa tidak mau percaya Tuhan. Menyombongkan diri. Bangsa yang sombong ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita sombong. Kita congkak. Kita tinggi hati. Seakan-akan kita bisa tanpa Tuhan. Padahal semuanya itu adik-adik Tuhan yang berikan. Ada yang pintar di sekolahnya. Dia sombong adik-adik. Dia seakan-akan, aku tidak perlu belajar karena aku pintar. Itu tidak bisa adik-adik. Kita harus juga belajar. Karena Tuhan tidak mau kita sombong. Ada orang yang hartanya banyak seperti bangsa Israel. Sehingga dia merasa, aku tidak perlu lagi Tuhan. Kalau hari Minggu dia tidak ibadah. Kan sekarang adik-adik lagi zamannya ibadah di rumah, ibadah online. Jadi dia tidak mengikutinya. Dia bilang kan tidak ada yang tahu kalau saya tidak ikut ibadah. Padahal mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, di sini kita harus bersedia untuk Tuhan pakai. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Kita menceritakan pengampunan Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita yang mencari Tuhan. Nah, contohnya Tante Anneke punya hadiah. Coba Gabriel maju membawakan Tante Anneke hadiah. Nah, ini adik-adik hadiahnya. Tante Anneke buka ya hadiahnya. Wow, adik-adik, hadiahnya kosong. Tidak ada hadiahnya, cuma tempatnya. Adik-adik, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita membawa harapan yang kosong sama Tuhan, kita tidak pernah menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Kita tidak pernah menceritakan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita jika kita minta ampun. Karena aku perlu pengampunan Tuhan. Coba Biel, satu lagi Biel kadonya.
Ini ada satu lagi adik-adik kadonya. Kita buka ya bersama-sama apa isinya. Wow, ada coklat adik-adik. Tentunya Tante Anneke senang atau Tante Anneke mendapat coklat dari Gabriel, mendapat hadiah coklat. Adik-adik, demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan senang kalau kita menceritakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap teman-teman kita. Sehingga setiap teman-teman kita dosanya juga bisa diampuni oleh Tuhan jika mereka datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita punya cerita teladan. Cerita teladan kita judulnya Sakit Dibayar Cinta. Nah, ada 3 orang anak perempuan dalam satu kelas. Mereka di kelas yang sama. Masing-masing bernama Mita, Ovi, dan Dewi. Ketiga teman-teman ini adik-adik, mereka sekelas. Waktu mereka dalam kelas, mereka masing-masing membawa botol air minum dan membawa bekal dari rumah. Botol air minum Mita dia taruh di ujung meja sekelasnya. Dan waktu itu temannya Dewi yang memang tidak menyukai Mita berjalan di samping meja Mita. Dan dia tidak sengaja menyentuh botol minum daripada Mita ini. Adik-adik tahu apa yang Mita rasakan? Mita benci sekali sama Dewi. Sehingga teman yang satunya yang bernama Ovi berkata, Mita, kau tidak boleh membenci Dewi. Kau harus memaafkan dia. Dan apa jawab Mita? Ovi, kau tidak tahu bagaimana sakitnya hati saya. Dewi menyentuh botol air minum saya jatuh dan dia tidak meminta maaf. Nah adik-adik, satu kali Ovi mengalami hal yang sama. Bekal makanannya yang dia bawa diambil oleh Dewi. Dan Dewi membawa ke tempat sampah untuk dia buang. Betapa kesalnya hati Ovi. Dia mencari bekal makanannya. Dia berjalan ke kantin mencari bekalnya. Tetapi begitu sampai di tempat sampah, dia melihat bekalnya ada di tempat sampah. Dia mengambil bekal itu adik-adik yang sudah tumpah dan dia mengambil tempatnya, dia menyuci di kamar mandi. Waktu selesai dia mencuci, dia kembali ke kelas. Dia teriak di kelas, "Hei teman-teman, siapa yang sudah membuang bekal saya di tempat sampah?" Akhirnya teman-teman yang lain berkata, "Saya melihat Dewi yang membuang bekal kamu, Ovi, di tempat sampah." Adik-adik, Ovi juga marah besar kepada Dewi. Tetapi dia tidak dendam adik-adik. Minggu depannya Ovi berulang tahun. Mama papanya menyediakan bekal untuk dia bawa dibagi-bagikan kepada teman sekelasnya. Waktu dia membagi-bagikan bekalnya di kelas adik-adik, dia juga memberikan kepada Dewi bekal yang dia bawakan. Begitu dia memberi kepada Dewi, Mita melihat, "Ovi, kenapa kamu memberikan bekal kepada Dewi? Dewi kan sudah membuang kotak makanan kamu." Apa yang Ovi dengar adik-adik dari firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggunya,
dia berkata bahwa, Mita, kita tidak perlu untuk menyimpan dendam. Sekalipun teman kita tidak meminta maaf, tetapi kita memaafkan dia. Jadinya adik-adik seperti judulnya, sakit dibayar cinta. Sekalipun dia sudah disakiti, tetapi dia tetap mengasihi Ovi. Karena itu yang Tuhan mau adik-adik. Kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Kita bisa bagikan firman Tuhan. Kita bisa bagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga bisa diampuni. Adik-adik janji mau melakukan hal yang sama seperti Ovi lakukan. Dengan memaafkan temannya. Sekalipun temannya tidak minta maaf. Nah, itu yang Tuhan mau adik-adik. Kita lakukan. Karena kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua dicintai oleh Tuhan. Oke adik-adik. Sekarang Tante mau bagikan ayat hafalan. Nah, mulai dari kelas Batita, kanak-kanak, Pratama Madya, ayat hafalannya sama semua. Saatnya kita ayat hafalan. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tak ulang adik-adik. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke. Terima kasih adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu pengampunan daripada Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan atas segala pelanggaran, atas segala kesalahan yang pernah kami buat. Biar Tuhan Yesus melayakkan kami seperti Tuhan Yesus melayakkan Nabi Yesaya. Dan Tuhan mau memakai setiap kami anak-anak untuk menceritakan kasih dan pengampunan Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Amin. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak. 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kau berbuah banyak. Amin. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Amin. Yohanes 5 ayat 8. Apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu buah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Amin. Inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Amin. 15 ayat 8. dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing light. Your hope is rising like the dawn. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is Halo adik-adik, minggu ini kita akan kembali membuat prakarya. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu pengampunan. Nah, jadi alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah yang pertama ada kertas. Kertasnya sudah di-print dengan gambar seperti ini ya adik-adik, gambar Tuhan Yesus dan gambar anak. Nah, adik-adik bisa minta gambarnya sama Kak Dea, atau kalau mau di-printkan juga bisa minta tolong ke Kak Dea, tapi harus ambil ke secret ya, iya di Bangau. Nah, adik-adik bisa gunakan juga kertas berwarna. Kalau punya sisa minggu lalu boleh digunakan kembali ya. Betul. Dan di sini ada double tip, gunting, dan spidol. Spidol. Nah, sekarang kita akan langsung melihat cara membuatnya. Oke adik-adik, pertama-tama kita ambil kertas kartonnya, kemudian kita lipat ya. Terus sudah itu kita ambil lagi satu kertas dan kita gunting, ikuti dengan lipatan yang seperti ini. Kita gunting ya adik-adik. Oke, setelah itu kita cocokkan dulu ya ke dalam sini.
Nah, setelah cocok, kita akan gunting bagian yang sudah dilipat seperti ini. Kita boleh bagi dua dulu ya adik-adik untuk menyesuaikan bentuknya. Diguntingnya tidak sampai habis ya, hanya setengah aja. Nah, setelah itu kertas sisanya bisa kita gunting kecil aja seperti ini adik-adik. Lalu ini kita bagi dua lagi. Setelah itu kita bisa lipat seperti ini. Kita lipat ke bagian atas dan ke bawah. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kertas yang sudah di-print gambar tadi akan kita gunting adik-adik. Kita hanya akan gunakan satu gambar adik-adik. Setelah itu kita akan gunting supaya rapi. Kita akan gunting mengikuti gambarnya. Nah, kalau sudah, kita akan gunting di bagian tengahnya sini adik-adik. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing light. Your hope is rising like the dawn. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is Kalau sudah seperti ini, kita akan tulis ayat hafalan di bagian sini adik-adik. Ya, it's always like springtime. mari kita tulis. Making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing Ini dia hasil prakarya minggu ini. Nah, Jadi adik-adik, pada saat kita jauh dari Tuhan dan melakukan kesalahan, tapi kalau kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka tangannya dan memberikan kita pengampunan. Jangan lupa dikerjakan ya Kak adik-adik, dan dikumpul ke Kakak Ruth paling lambat hari Jumat untuk dimasukkan ke YouTube GBI GCC. betul sekali. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. See you!